الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين. Masuk ke ucapan dan perbuatan yang dapat melindungi diri kita dari syaitan ketika masuk pasar. Pertama, Imam Muslim meriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, "La takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suqa wa la akhira man yakhruju minha. Fa innaha ma'rakatus syaitani wa biha yansibu rayatah." Janganlah sekali-kali kalian menjadi orang yang pertama masuk ke dalam pasar dan tidak pula menjadi orang yang terakhir keluar darinya kalau kamu mampu. Kalau nggak mampu ya udah terpaksa. Jangan jadi yang pertama masuk pasar itu. Atau jangan menjadi orang yang pertama-tama di antara orang pertama. Ya, jadi belum ada siapa-siapa di pasar. Ya. Baru berapa orang, jangan masuk dulu. Ya. Kemudian jangan juga jadi orang yang paling terakhir. Atau di antara orang yang paling terakhir masuk pasar. Jangan. Kenapa? Ya, illatnya fa innaha ma'rakatus syaitani wa biha yansibu rayatah. Karena sesungguhnya pasar itu adalah medan perangnya syaitan dan padanya ia menancapkan panjinya. Jadi pasar itu tempatnya setan sebenarnya. Orang yang betah di pasar betah di markasnya setan. Ya, banyak yang mereka lakukan di pasar. Pasar ini bukan hanya pasar tradisional kayak pasar Munjul, itu kan tradisional. Termasuk juga toko-toko lain yang orang banyak berkunjung ke sana. Indomaret masuk nggak? Masuk. Kemudian mall-mall masuk, wah lebih-lebih itu. Jadi jangan merasa setan itu hanya mendekam di pasar-pasar tradisional saja. Mall-mall juga. Semakin banyaknya pengunjung yang buka aurat, semakin banyak juga setan itu. Ya. Toko herbal bukan pasar. Tapi bisa juga jadi pasar setan kalau misalnya orang-orang yang bertakwa. Bisa. Ya. Sekarang ini penjual itu kan banyak yang memang enggak bertakwa, walaupun yang dijual adalah produk yang seharusnya orang yang menjual itu bertakwa. Contoh misalnya Islamic Book Fair. Nyebut nama, ya kan? Kalau antum lihat, ada banyak sekali stand menjual buku Islami, tetapi penjualnya yaitu yang penunggu standnya campur laki perempuan. Iya, malah satu meja. Itu ya kemarin, Anda beli ini, Anda nggak nyebut mereknya, maksudnya. Ada 2 stand di IBF itu. 2 stand. Nah, dua-duanya itu ini padahal penerbit Islami mencetak kitab-kitab Islami semuanya. Ya, terjemahan ulama, Al-Qurtubi, At-Tabari, Asy-Syaukani, Al-Bukhari dan banyak lagi, Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim dan banyak. Tapi penunggu standnya laki-laki dan perempuan, dua-duanya kayak gitu. Satu meja, benar-benar berikhtilat deket-deketan dempet. Walaupun pakai jilbab, dan jilbabnya juga jilbab begitulah. Ini kan nggak benar nih, ya.
Itu termasuk di dalamnya, itu termasuk pasar kan? Tetapi karena memang kita butuh, apakah nggak boleh ke sana? Boleh. Boleh. Kalau boleh sebutuhnya. Kalau nggak butuh, nggak usah, gitu kan? Kita tuh nggak usah ke pasar kalau nggak butuh. Nah, jadi termasuk itu Pak. Bisa aja kalau misalnya di sana kan juga ada herbal kan ya, di lantai atasnya. Herbalis banyak, herbal. Termasuk juga situ. Ketika kita lihat orang-orang ini nggak benar. Karena banyak pedagang itu memang cuma cari duit, nggak cari apa-apa. Yang didagangi buku-buku ini banyak banget itu. Mereka banyak, ada yang sampai hafal judul, penulis, dan harga. Tapi antum tanya isinya gimana? Mereka menjadi orang yang paling bodoh tentang isinya. Iya. Itulah nggak bertakwa di situ. Nah, termasuk itu. Cuma ya nggak usah kita sebut mereka setan juga gitu kan. Tapi tingkahnya seperti itu. Nah, jadi jangan pertama kali masuk pasar dan jangan yang paling terakhir. Jangan pertama kali masuk mall dan jangan yang paling terakhir. Kecuali kalau emang nggak mungkin, ya itu nggak bisa. Harus masuk pertama kali. Jadi di situ ma'rakatus syaiton. Bisa ditafsirkan ma'rakatus syaiton karena terjadi banyak kecurangan di pasar itu. Banyak hal Pak, bisa Anda jabarkan banyak sekali. Pertama kecurangan timbangan, ya kan? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'an nasi yastawfun wa idza kaluhum aw waznuhum yukhsirun. Ini karakter ayat kedua dan ketiga ini, alladzina idza talu 'an nas. Ini ayat 2 dan 3 ini karakter permanen banyak dari pedagang, ya enggak mau dirugikan, ya jelas. Tapi diam-diam suka ngerugiin orang. Ada yang ngomong mentalfik silahnya itu sumpah benar-benar meyakinkan kalau saya ini modalnya segini, keuntungannya cuma sedikit, padahal bohong. Ada lagi dua itu. Antara kadzib, khida, kecurangan, penipuan ada di pasar. Ya. Kemudian belum lagi yang memakai penglaris. Beberapa toko ada yang memakai itu, tambah lagi. Ya. Belum lagi banyak dari orang-orang pasar karena bercampur baurnya budaya dan pemikiran, banyak yang ngomong kasar, ngomong jorok. Kemudian terjadi ikhtilat antara orang-orang pasar. Iya. Terus persaingan yang tidak sehat satu dengan lainnya. Kadang antara toko ini dengan toko itu bermusuhan kan. Toko yang ini kemudian pakai dukun untuk menyantet toko yang lawannya bisa. Iya. Belum makanan bahasa ini poles-poles. Belum yang memakai MSG dan seterusnya, ada banyak lagi. Itu semua ma'rakatus syaiton. Makanya kalau misalnya kita mau bersih, kalau bisa jangan di tempat itu. Ana dulu pernah jualan di Stekpi namanya. Stekpi itu sebenarnya nama kampus. Depannya Kalibata Mall. Tahu? Sekarang udah nggak ada. Maksudnya sekarang udah nggak ada pasar. Setiap Ahad itu dulu waktu Ana masih bujang, dulu berabad-abad lalu ya. Enggak, 3 tahun lalu, 2013. Ya. Itu sama ibu jualan di sana, jualan makanan pepes. Ya. Itu sangat terlihat, subhanallah, itu syaiton itu semua tuh. Maksudnya tingkahnya itu nggak benar. Campur baur di mana-mana. Kemudian yang menguasai itu siapa? Preman semua itu, syaiton semua. Yang menguasai perdagangan, yang menguasai posisi lokal, tempatnya, penempatan, dan mereka kan semua pedagang itu masing-masing membayar. Nah, preman yang menguasai semua itu kan terbagi-bagi, terpetak-petak. Yang sebelah sini preman area mana yang megang sini. Yang sebelah sana preman area Rawajati sana. Yang sebelah sana ya itu organisasinya ada. Ana nggak sebutkan, tapi antum tahu lah. Antum tahu. Ada 2 organisasi besar yang di Jakarta ini. Organisasi ta'assub, fanatik ras, suku, ya.
hizbiyah seperti itu, yang tidak ada kebenarannya sama sekali. Nah, itu mereka megang masing-masing. Harga, patokan harga itu masing-masing ada sendiri. Ada juga japrem juga, jatah preman nanti. Jadi anak ngalamin. Ya, kita udah deal sama penguasa yang punya komplek itu, bukan maksudnya preman yang biasa dia urusan kafling di situ apa siapa? Nah, kita udah bayar. Kadang ada yang minta 2 juta. Iya. Untuk permanen 2 juta. Itu baru permanen. Nanti di tengah perjalanan kita ditempatinnya itu nggak jelas. Sekarang ada di sini. Kemudian pekan depan ternyata tempat yang kita isi itu udah ada penjual lain yang taruh barang di situ. Bingung kita. Terus ngadu ke permanen itu, gimana nih? Ditaruh di tempat yang lain. Civana pernah kayak gitu. Dilempar sama saya, udah bayar padahal. Pernah sampai di samping toko BH gitu. Itu banyak itu pakaian dalam perempuan semua isinya. Ketika ada salah satu ikhwah murid beli, ya aneh malu. Ngejual aneh malu, ini BH doang isinya. Ada pernah kayak gitu. Dan itu masya Allah seton semua itu. Itu permainan. Alhamdulillah sekarang udah tertibkan, nggak ada lagi kayak gitu. Dan kita lihat mereka penghasilan preman-preman ini nggak ada yang berkah sama sekali karena isi nipu orang. Udah deal dari awal, udah nggak ada lagi tarif apa lagi. Di pertengahan kita ditagih lagi. Dan yang lagi kita bukan hanya 1 kloter, sampai 3 sampai 4 uang keamanan, uang ini. Oh subhanallah, yang lagi preman semua. Ya, sampai pernah ada suatu ketika udah ditempatin di sini ya. Udah ditempatin di sini sama preman A gitu. Dah, oke. Ternyata dia nempatin kita di tempat yang bukan tempat bagian dia. Paham gak? Tempat bagian preman lain. Terus habis itu colek. Ikut. Ada apaan? Ikut aja. Sana. Dikumpulan preman itu. Ada disuruh ngadep ke paduka. Lagi itu preman-preman itu lagi ngumpul di suatu warung di bagian jajahan mereka. Ya warung makanan. Udah itu kok mereka yang makan itu gratis ya. Preman ya. Yang udah jelas haram rata-rata makanan mereka. Nah, ditahdir, nah bahasa orang ngaji ditahdir. Ngapain di sana? Itu kan bukan tempat siapa, lu bayar sama siapa? Kita lobby begini. Oh, bayar lagi harus tuh, bayar lagi besar bayarannya. Udah lama-lama akhirnya kita nggak lagi lah di situ. Udah biarin dah, sekian juta hilang. Dan udah nggak terlalu laku juga, maksudnya nggak semuanya habis dan seterusnya. Tapi minimal itu pengalaman. Itu kita merasakan ma'arakatu syaiton di situ. Puncaknya itu baru itu, belum di mall. Kalau mall kan orang yang misalnya matrik ngelihat mall itu kan sebagai surga, taman surga. Tapi kalau misalnya kita lebih mengedepankan ketakwaan, kita akan memandang mall ini seburuk-buruk tempat. Iya. Kalau antum melihat banyak orang, antum akan melihat banyak sekali kepalsuan di wajah mereka. Mereka kelihatannya kaya, tapi apa bawanya kredit card yang sebenarnya itu ngutang, ya enggak? Kredit card kan core itu ngutang. Banyak orang pakai riba, pakai ini, pakai itu, gitu. Terus ketika misalnya kita lihat penjaga tokonya rata-rata fashionable, pakai fashion, pakai apa? Ini miskin orang-orang ini. Mereka sebenarnya digaji paling berapa? 3 juta lah. Dan mereka letih dengan itu, capek. Mereka harus melayani, ada yang nggak laku dan seterusnya. Sebenarnya banyak orang tuh menderita di pasar itu. Banyak. Semakin kemari semakin sedikit orang jujur, semakin sedikit. Iya, yang jujur pasti akan termarginalkan kalau di pasar itu. Iya. Seperti Anda juga dulu di pasar tradisional pernah jualan nasi dan pepes dan seterusnya. Di pasar kaget itu, pasar tradisional di dekat rumah. Benar-benar kelihatan rata-rata orang pedagang itu
mereka nyari modal dengan sistem riba. Dan sebagian sistem riba yang mereka ini, sebagian dari mereka pakai sistem riba yang sudah fix ada di pasar tersebut, ada cukongnya, ada ini. Ada 2 atau 3 orang yang memegang itu. Iya, kemudian ya mereka minjem dari cukong itu, dari seton itu. Tertarik dengan itu. Iya, Masya Allah. Itu rata-rata loh. Itu pasar tradisional yang mungkin masih lebih punya hati dibandingkan pasar-pasar mall. Itu pasar tradisional aja udah kayak gitu. Belum lagi masalah sihir dan semuanya masih ada dan seterusnya. Itu yang zahirnya kita lihat pasar tradisional orang-orangnya masih mendingan, masih baikan gitu loh. Masih punya rasa kemasyarakatan tinggi. Tapi ya begitu. Inilah makanya pendidikan ini harus digerakkan ya untuk anak-anak muda sekarang. Baik, ya, kita lanjutkan hadis kedua. Imam At-Tirmidzi dan selainnya meriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala as-suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir." Dan barang siapa yang mengatakan itu, kataballahu lahu alfi hasanah wa maha anhu alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfi darajah. Ya, barang siapa yang mengucapkan ini tadi udah enggak perlu diterjemahkan lagi, maka dia mendapatkan mencatat, Allah taala akan mencatat alhamdulillah, mencatat 1.000.000 kebaikan untuknya, menghapuskan 1.000.000 keburukan darinya, dan diangkat 1.000.000 derajat baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya, tetapi hadis ini dihukumi oleh sebagian ulama dhaif, dan semoga itu yang lebih tepat. Hadis ini dhaif. Hadisnya dhaif ya. Ini amalannya pendek, ringan, tetapi pahalanya coba lihat. 1.000.000 kebaikan. Lebih besar daripada zikir pagi petang. Dan dihapuskan 1.000.000 keburukan. Dan diangkat 1.000.000 derajat. 1.000.000 derajat lebih besar dari sholat jemaah dong, iya enggak? Tapi hadis ini dihukumi oleh ulama dhaif. Ya, jadi tidak hasan, tidak makbul, tidak diterima. Jadi tidak perlu diamalkan. Kalau mau diamalkan, ta'awuz aja ketika masuk pasar, ta'awuz aja. Ya, jadi enggak usah, ini enggak usah ya. Jadi poin yang ini enggak usah. Wallahu a'lam. Baik.